Biar aku yang bertanggung jawab. Lebih baik aku jujur saja kepadamu, wahai kekasihku, bahwa aku bukan termasuk orang yang suka menyanjung dan memuji diri sendiri. Namun demikian aku sangat percaya sepenuh hati bahwa siapapun yang telah pergi memutuskan hubungan persahabatan bersamaku, pasti akan menyesal kelak di kemudian hari. Kehidupan ini akan dapat kita rasakan betapa indahnya manakala kita sudah tidak lagi terancam akan kehilangan apapun. Baik terancam kehilangan martabat dan harga diri, maupun terancam kehilangan harta benda yang kita miliki. Nanti, suatu ketika, pada saat engkau mengalami kegagalan, tidak dapat menggapai apa yang engkau inginkan, jangan engkau sesali dirimu sendiri, menyalahkan nasib burukmu dengan menyebut dasar badan sial, melainkan engkau sanjung saja Tuhanmu. Barangkali Tuhanku ingin memberikan dengan yang lebih baik. Sejak itu, jiwamu akan merasa damai. Untuk itu, aku hanya ingin menyampaikan saran. Sebaiknya putus cinta dengan kekasihmu tidak perlu engkau sesali terlalu dalam. Oleh karena engkau telah terbiasa selalu membahagiakan orang lain, maka tidak aneh ketika engkau sedang menderita sendiri, tidak ada orang lain yang dapat merasakan penderitaanmu dan mengerti akan kesedihan hatimu. Boleh jadi engkau sekarang sedang sangat membutuhkan obat bius supaya bisa mencegah dirimu untuk tidak selalu memikirkan urusan kekasihmu yang telah pergi. Memang aku sangat sependapat dengan pemikiranmu bahwa membangun hubungan persahabatan adalah persoalan gampang. Kapan saja bisa dimulai dan kapan saja bisa diakhiri. Akan tetapi, untuk merawat keberlangsungan hubungan persahabatan secara baik, untuk zaman sekarang sudah hampir dapat dikatakan seperti barang mustahil. Engkau ucapkan terima kasih kepadaku dengan segala ketulusan hatimu karena engkau melihat aku selalu di sampingmu pada saat engkau sedang merasakan betapa sempitnya dunia ini sampai engkau sendiri merasakan sesak nafas. Orang kaya akan menjadi tersanjung ketika dibuktikan dengan kedermawanan. Demikian pula orang miskin juga tersanjung ketika tetap konsisten bersikap selalu menerima apa adanya. Engkau sebagai perempuan yang tersanjung di hatiku, karena selama ini engkau tetap dapat mempertahankan kesucian hatimu. Namun demikian, sekalipun seperti itu, engkau pasti akan mengalami kondisi keterpaksaan dalam hidup ini untuk siap menerima apapun yang sama sekali tidak engkau sukai. Untuk itu, bersiap-siaplah sejak sekarang. Mungkin engkau tidak menyukai diriku, tetapi engkau akan terpaksa untuk menerima kehadiranku. Terlalu banyak, wahai kekasihku, orang-orang yang menghabiskan kehidupannya sendiri, berpuluh tahun usia terbuang, habis untuk mencari kehidupan yang diinginkan sesuai dengan selera. Ketika engkau bertanya kepadaku, mengapa mereka tidak mampu melihat keburukan-keburukan diri mereka sendiri, tidak seperti halnya mereka melihat keburukanku? Aku hanya dapat menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana, wahai kekasihku. Sebabnya adalah karena mereka mencintai diri mereka sendiri. Sehingga orang yang sedang jatuh cinta
tidak akan mampu melihat keburukan yang dicintainya. Aku kira engkau keliru ketika engkau bekerja keras, ingin menghiasi kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutmu supaya indah dan enak didengar, tetapi tidak dibarengi dengan kerja keras memperbaiki amal perbuatan sendiri. Aku tidak habis pikir, ibu dan bapakmu sudah jelas sangat merestui aku melamarmu. Juga kakak dan adikmu setuju semua, termasuk paman-pamanmu sangat mendukung. Tetapi engkau masih tetap berkeras kepala meratapi kekasihmu yang dengan sengaja meninggalkan dirimu dan sekarang sedang bersenang-senang dengan kekasihnya yang baru. Memang sangat keparat zaman sekarang ini. Terlalu banyak setan-setan gentayangan di mana-mana. Tidak punya rasa malu memainkan peran seperti para malaikat Tuhan yang berhati suci. Luka yang dalam itu, wahai kekasihku, adalah hanya dapat dilakukan oleh orang yang pernah engkau perkenankan untuk masuk dan menjelajah ruang-ruang hatimu yang paling dalam. Aku menduga di malam yang hening seperti ini, apapun yang ada pasti sedang tertidur lelap. Kecuali hatimu yang terluka, tidak pernah tidur sepanjang malam. Hatimu tak pernah berhenti, terus meronta, tidak dapat mengambil keputusan apapun. Lebih baik aku mengundurkan diri apabila engkau menerimaku dengan hati terpaksa. Apabila sudah tidak ada lagi yang mengharapkan kedatanganku, maka kepergianku untuk selamanya sudah menjadi keharusan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Selanjutnya, tidak layak aku memohon dan mengemis kepadamu untuk menjadi pendampingku. Engkau kuberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nuranimu sendiri. Tidak perlu menggunakan berbagai alasan, situasi, dan kondisi yang engkau kemukakan. Aku sangat mengerti situasi dan kondisi selalu menjadi alasan untuk memutuskan hubungan persahabatan. Sebaiknya menurut pendapatku, bila engkau masih mau mendengarkan kata-kataku, apabila engkau sudah terlalu merasa lelah yang sangat berlebihan, maka sebaiknya engkau melarikan diri saja ke masa depanmu. Jangan melarikan diri ke masa lalumu, karena akibatnya akan semakin melelahkan dirimu sendiri. Untuk itu, wahai kekasihku, aku tak akan lagi menyalahkan siapapun termasuk terhadap dirimu ketika engkau melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan hatiku. Lebih baik aku menyalahkan diriku sendiri, sebab aku terlalu banyak berharap terhadap dirimu, bahkan mungkin sangat berlebihan. Ketika aku tanya mengapa engkau tidak dapat mengambil keputusan yang pasti, jawabanmu hanya keluh kesah sendiri. Hatiku sangat pilu bukan main ketika aku mengunjungi suatu tempat yang dulu pernah mempertemukanku dengan orang yang sangat aku cintai, tetapi yang aku jumpai hanya tinggal puing-puing dan sisa usia yang telah punah, serta kenangan-kenangan yang tak akan kembali lagi. Mendengar keluh kesahmu seperti itu menyebabkan aku semakin tidak mengerti. Mohon maaf wahai kekasihku, aku bukan orang yang berhati keras, melainkan aku ingin menghormati diriku sendiri yang sudah lama terlupakan. Tetapi sekarang aku sudah dapat mengoreksi hatiku sendiri, hingga aku tersadar kembali dengan kehormatan diriku. Aku tidak pernah mengklaim sebagai lelaki yang ganteng. Aku tidak pernah mengaku jadi lelaki yang hebat, apalagi merasa paling cerdas. Tapi aku punya kebaikan hati. Setiap ada orang yang sedang susah atau bersedih hati, aku selalu bersedia mendengarkan keluhan-keluhan hatinya. Ketika ada seorang sahabat yang sedang membutuhkan bantuan,
pasti aku upayakan untuk memberi bantuan sesuai dengan kemampuanku. Sekalipun tanganku berulang kali tertusuk duri-duri pohon mawar, sampai saat ini aku tidak pernah bosan bercocok tanam bunga mawar. Akan tetapi sebaliknya, yang menyangkut dirimu dalam masalah cinta yang telah putus, andaikan engkau berpapasan bersamanya di tengah jalan, sebaiknya engkau hanya boleh tersenyum saja. Tapi setelah itu, engkau terus melangkah melanjutkan perjalananmu sendiri tanpa harus melambaikan tanganmu. Akan tetapi sebaliknya yang menyangkut diriku, dalam masalah berlarut-larutnya keputusan cintamu yang tidak jelas, mungkin saja sebabnya karena aku berdiri terlalu dekat dengan lensa kamera, sehingga gambarku tidak nampak jelas. Untuk itu aku terpaksa menjauh supaya lensa matamu dapat melihat gambarku dengan jelas. Belum sampai 1 bulan aku tidak menemui dirimu. Di suatu sore hujan gerimis rintik-rintik, ibumu datang memberitahu bahwa engkau sedang sakit. Hatiku tak tega. Segera aku bergegas menyambangi dirimu. Engkau berbaring di atas ranjang sambil terbatuk-batuk kecil. Wajahmu pucat, rambutmu kusut masai, tapi engkau sempat tersenyum melihat aku masuk kamar. Kupegang tanganmu, terasa dingin. Apa yang kau rasakan? Tanyaku kepadamu. Engkau hanya menggeleng. Bagaimana menurut keterangan dokter? Tanyaku lagi. Engkau tidak menjawab. Hanya air matamu meleleh menyeberangi pelipismu. Tak kusangka tiba-tiba engkau buka suara sekalipun suaramu sangat serak sekali. Sebetulnya aku tidak mencintai lelaki bangsat itu. Aku hanya minta pertanggungjawaban secara jantan atas segala perbuatannya. Atau kulaporkan saja kepada yang berwajib. Aku sangat terkejut sekali mendengar keluhanmu seperti itu. Tetapi juga bulu romaku meremang bukan main. Aku mencoba untuk meyakinkan dirimu sambil kupegang telapak tangan kananmu. Engkau gila. Apakah engkau tega membeberkan aibmu sendiri? Sahutmu kemudian. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dengan cepat ku jawab. Biarlah aku yang bertanggung jawab. Di tengah aku sedang memegangi telapak tangan kananmu, ibumu masuk kamar dan melihat engkau sedang meremas tanganku, lalu tersenyum riang. Lalu bertanya dengan polos, bagaimana? Sudah sepakat? Indramayu, 20 Mei 2021, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.